Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Asep Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dengan fasilitator Bapak Ervin Relia Firly Rusti. Pengajar praktik Ibu Susi Susilarini. Dan saya sendiri Asep Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10. Selamat menyimak. Sebelumnya saya sudah mempelajari tentang modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3 berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Seorang pendidik harus menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. 3. Pendidikan harus menganut asas trikon, kontinuitas, konvergen, konsentris. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. 2. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi guru penggerak. 1. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan. 2. Mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam visi guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan pendekatan inquiry apresiatif, melalui tahapan Bagja. Oleh karena itu saya berkesimpulan keterkaitan materi tersebut adalah seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ini terdapat pertanyaan pemantik pertama, yaitu apa yang Anda pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau di sekolah Anda. Menurut saya seorang guru perlu menjadi teladan atau contoh bagi anak didiknya sesuai dengan prinsip pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi tersebut menekankan bahwa pendidikan harus membimbing dan mengarahkan anak-anak agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membantu murid mengembangkan potensi alami mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang terus berkembang untuk memberikan pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Sebagai seorang pendidik, kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan sepenuh hati terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi tersebut adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang diharapkan, seorang guru perlu memiliki visi yang kuat dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolahnya. Visi ini harus berfokus pada kepentingan dan keberhasilan murid-muridnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif mengedepankan penghargaan terhadap potensi dan keunikan setiap murid serta mendorong mereka untuk aktif berinquiry dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan ini, seorang guru dapat membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif, kolaboratif dan memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Melalui visi yang berpihak pada murid dengan pendekatan inquiry apresiatif, guru dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Di SMK Negeri 3 Garut, sebuah sekolah yang merupakan SMK pusat keunggulan dan menerapkan kurikulum merdeka, telah memberikan kebebasan kepada muridnya untuk membawa gawai atau handphone ke sekolah.
Hal ini memungkinkan guru dan siswa untuk memanfaatkan gawai tersebut secara luas dalam mengakses berbagai informasi seperti konten pembelajaran digital di internet. Dalam konteks ini saya sebagai guru mata pelajaran informatika kelas 10, berusaha mewujudkan paradigma ini melalui sebuah inisiatif perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid melalui pemanfaatan konten pembelajaran digital. Diharapkan melalui prakarsa perubahan ini peran pendidik dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman dengan meningkatkan kreativitas dan semangat belajar murid melalui pemanfaatan konten pembelajaran digital. Pendidik berperan sebagai teladan yang membimbing murid dalam mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam pendidikan sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik. Saat ini segala bentuk informasi dan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran dapat diakses melalui gadget atau smartphone. Dan saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan yang saya susun yaitu meningkatkan daya kreativitas dan motivasi siswa dalam pemanfaatan konten digital pembelajaran sebagai sumber pembelajaran. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Anda buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang Anda bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada pemaparan sebelumnya di demonstrasi kontekstual saya telah membuat visi yaitu, mewujudkan generasi yang religius, inovatif, cerdas, unggul dalam prestasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang maka visi tersebut saya revisi menjadi, mewujudkan generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Alasan pemilihan visi ini adalah karena saya ingin menciptakan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing dan tentunya memiliki karakter yang berakhlak mulia. Visi ini menggambarkan tujuan yang lebih luas yaitu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin modern, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju sambil tetap mempertahankan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dengan demikian pendidikan yang saya laksanakan akan berfokus pada pengembangan keterampilan teknologi dan pembentukan karakter yang kokoh pada murid. Dengan visi ini saya berkomitmen untuk membantu murid agar menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki wawasan yang luas untuk bersaing di era global seperti saat ini. Demikian pemaparan singkat saya tentang koneksi antar materi modul 1.3, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.